Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 24170510034. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembahasan terkait tata bahasa reguler dan pohon penurunan. Nah, untuk soal yang nomor satu, nih, dari aturan-aturan produksi berikut ini, di mana S, lalu ke A, A, B, A, terus B, B, A, B, terus ke B, C, dan C ke A, buatlah pohon penurunan atau derivation tree untuk string A, B, B, A. Nah, jadi kita akan membuat penurunan dari aturan produksi berikut ini. Oke, mungkin langsung aja saya akan mengerjakan soal ini. Nah, untuk membuatnya, kita akan fokus kepada bagian ini. Ya, jadi di sini itu bisa kita pecah nih. Ya, dari aturan produksi ini itu bisa kita lebih sederhanakan lagi. Jadi, S itu bakal jadi AA gitu ya. Maka nanti finite state machine-nya atau FSM-nya, mungkin kita sambil gambar ya, atau ya sebentar. S ya, pertama dari S-nya itu akan ke A ya, A kecil dulu di sini dan ini A. Ini gini. Nah, ini gini. Dia S A A gitu ya. Terus selanjutnya ini dari AA itu bakal ke, kan terakhirnya di A ya ini, nih A. A itu bakal ke BB. Nah, A itu bakal ke BB ya. Ya, A bakal ke BB. Maka kita bisa tulis di sininya bahwa A itu akan ke B, B-nya kecil di sini, dan B besar di sini. Terus kita tarik transisinya. Nah, selanjutnya B itu bakal BC. B, C. B kita tarik. Duh, maaf. Nah, wait. Nah, terus C, ini kan string terakhir C. C itu bakal ke A. Maka di sini A. A-nya kecil. Nah, ini merupakan pohon penurunan dari aturan produksi ini. Jadi, kita lihat bahwa nih kan ya S ke AA. AA jadi ABB. Ini kan ABB. Nah, tapi ini bisa kita sederhanakan jadi A menuju B, B besar. Terus, kan ini terakhir di B. B itu bakal ke BC ya. Ini sama aja kayak ABB ya, ABB dari sini itu bakal jadi ABBC. Ya, ABBC. Terus ABBC bakal ke ABBA di sini. Ya. Jadi kita lihat di sini nih. Ini kan S ke AA. Nah, AA dia jadi terakhir di A kan. A itu jadi BB. Nah, terus ini kan udah selesai. Terus B itu jadi BC. Ya kan, ini kalau kita urutin, dia A, B, B, C. Dan AB, jadi ABBC jadi ABBA. Dan sesuai dengan string ini yang diminta. Gitu. Jadi, untuk poin penurunannya seperti ini. Nah, kita lihat yang mirip. Nah, yang sama berarti yang pilihan satu. Maka jawabannya pilihan satu. S, A, A, B, 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 C, A. Yaitu A-nya di bawah. Nah, itu untuk jawaban nomor satu. Terus yang kedua, ini ada grammar berikut diberikan S ke 0S 1A closure, terus A ke 1A atau 0. Nah, grammar tersebut masuk ke dalam kategori mana dalam Chomsky hierarchy. Nah, jadi
Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa lihat nih, kiri, yang sebelah kiri, berarti ini, S. Kalau nggak kiri itu berarti S dan A. Nah, ini berarti punya satu non-terminal saja, ya. S itu non-terminal, A juga non-terminal. Terus, di sini, ini memenuhi syarat reguler dan ini memenuhi syarat reguler dan konteks free. Nah, dia itu tidak ada bentuk aneh nih, seperti dua non-terminal di kiri, terminal muncul di kiri, dan produksi kompleks. Jadi, grammar ini, karena dia ini memenuhi yang syarat reguler dan konteks free, maka ini bukan eh, type 0, unrestricted, dan juga bukan type 1 yang konteks sensitif. Nah, itu bukan itu. Nah, terus kita lihat sebelah kanan aturannya. Nih ya, yang 0S ke sini, 1A yang ke kanan gitu. Nah, oke ini kayak ini kebanyakan ini maksudnya 0S. Partai itu yang baju petang. Baju Prabowo. Gimana Jo motornya? Wah, yo ada malam. Ini tadi ngerjain. Oke gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini itu ini sepertinya ada salah tulis. Baru ulang. Disuruh upload 200.000. Nah, ini 1A, ini 0. Nah, ya, begini yang benar. Oke, jadi di sini untuk yang sebelah kanan 0S ini mewakili terminal plus non-terminal. Jadi 0-nya ini terminal dan S-nya itu non-terminal. Dan sini 1A itu berarti terminal dan non-terminal. Dan equalizer ini itu diperbolehkan jika start simbol itu final. Terus kita lihat nih dari A. 1A, berarti ini terminal plus non-terminal. Dan 0-nya ini terminal aja. Nah, ini persis seperti bentuk grammar reguler, right linear, yaitu non-terminal ke terminal atau terminal plus non-terminal atau equalizer. Jadi, ibaratnya di sini itu formatnya itu sama dengan bentuk grammar reguler atau right linear. Sehingga semua produksi mengikuti pola ini. Simpulannya, grammar ini termasuk tipe 3 atau regular grammar atau right linear karena seluruh prosesnya dalam bentuk X ke AY, X ke A, dan X ke E closer yang diperbolehkan untuk start symbol. Dan grammar ini bahkan bisa langsung dikonversi menjadi FSA. Maka jawabannya adalah type 3 atau reguler. Terus yang terakhir, soal yang ketiga, di sini diberikan suatu tata bahasa reguler dengan aturan produksi S ke AS, BA, terus A ke BS. Pertanyaannya, manakah deskripsi yang paling tepat mengenai bahasa yang dihasilkan oleh grammar tersebut? Nah, saya bisa mengerjakan di sini. Oke. Kita bisa analisis satu persatu makna dari setiap produksinya. Yang pertama, produksi yang S ke E closure ini. Ini berarti string kosong. Ya, E closure ini termasuk string kosong dalam bahasa. Terus S ke AS. Nah, setiap kali berada di S, kita dapat menambahkan huruf A tanpa contoh, tanpa batas. Contohnya seperti A, dan A-nya tuh mau banyak apapun tuh masih bisa gitu. Nah, ini berarti menunjukkan yang S ke AS ini. Terus produksi S ke BA. Nah, dari S kita juga bisa menghasilkan huruf B, tapi setelah itu kita berpindah ke non-terminal A.
Ya, berarti dari kita bisa menghasilkan B, terus kita akan berpindah ke non-terminal A ini. Nah, terus yang selanjutnya, produksi A ke BS. Jika sudah masuk A, kita bisa menghasilkan B lagi dan kembali ke S. Jadi, kombinasinya S ke BA, terus eh, selanjutnya ke BBS, gitu. Menghasilkan pola BB sebagai satu unit. Nah, selanjutnya pola ini jika dilanjutkan, karena A kembali ke S ya, ini kan balik lagi ke S ini, dan S bisa kembali lagi ke A melalui S ke BA, maka S ke BA, lalu ke BBS, lalu ke BA, lalu ke BBS, dan itu akan berulang berkali-kali gitu. Menghasilkan BB berulang sebanyak yang diperlukan. Selain itu, pada setiap kembali ke S, kita bebas menambahkan A lagi, karena S ke AS. Nah, dari analisis aturan produksi ini ya, kita bisa lihat nih analisis masing-masing jawabannya. Yang pertama, di sini, bahasa terdiri dari semua string yang hanya mengandung huruf A saja. Nah, ini kurang tepat ya. Eh, karena di sini bahasa itu tidak hanya terdiri dari semua string yang hanya mengandung huruf A saja gitu ya. Karena dia ada beberapa pengaruh lain yang mengaruhi, sehingga kita tidak bisa bilang bahwa bahasa itu terdiri hanya mengandung huruf A saja gitu. Tapi memang A itu termasuk, tapi grammar juga menghasilkan BB, jadi tidak hanya A gitu. Dan selanjutnya yang B itu benar ya, bahasa terdiri dari string-string yang dapat berupa enclosure atau mengandung huruf A diikuti dengan pasangan-pasangan BB yang dapat berulang. Nah, jadi bisa huruf A diikuti dengan pasangan BB yang dapat berulang. Ini benar. Jadi bisa ada A-nya, ada B-nya juga gitu. Terus yang ketiga, bahasa terdiri dari semua string yang dimulai dengan B dan harus berakhir dengan A. Itu tidak benar karena belum tentu. Jadi bisa aja dimulai dari A gitu dan bisa berakhir dengan apa saja. Bahkan bisa juga berakhir dengan equals Terus habis itu bahasa hanya menghasilkan string yang panjangnya genap. Nah, ini salah karena bisa aja dia itu ganjil nih kayak BBS gitu atau misalkan BBA gitu. Jadi dia bisa aja dia ganjil, nggak harus genap. Maka jawabannya yang kedua ini. Oke. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.